pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat
percaya Tuhan. Engkau ada di sini Bapa. Bertahtalah Yesus atas ibadah ini Tuhan. Karena ibadah ini milik Engkau Tuhan. Kami undang Engkau ya Roh Kudus, ambil alih ibadah ini. Dan biarlah hanya Engkau yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami sehati, kami putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Allah hadir di tempat ini. Karena kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Katakan dengan iman. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari kaum muda nyatakan buat Tuhan.
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru,
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukakan wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, yang antusias untuk selalu mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan takut akan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa sebelum saya akan melanjutkan renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu ini adalah kesempatan yang terindah, karena kami masih diizinkan untuk mendengar suara Tuhan. Sehingga kehidupan kami sebagai orang-orang muda yang saat ini ada bersama-sama, Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan membimbing kami, sehingga firman yang sudah kami baca oleh Roh Kudus akan disingkapkan, sehingga kami mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami memahami, dan kami diberi kuasa untuk berjalan mentaati kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pakailah kami semua orang-orang muda di Youth Philadelphia untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Saudara, saya akan berbicara pada hari ini tentang change your mind. Ubahlah pikiranmu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pikiran kita itu adalah pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dirimu itu adalah apa yang kamu pikirkan, teman-teman. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin memberikan sebuah renungan yang berjudul ubahlah pikiranmu. Ya, change your mind. Mengapa? Ya, mengapa? Karena apa yang engkau ada saat ini itu jadi karena apa yang engkau pikirkan, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat di sini bersama-sama ya, bahwa sangat penting untuk kita mengubah pikiran kita. Pikiran adalah medan pertempuran kita, khususnya sebagai orang-orang muda. Pikiran kita begitu mudah terpengaruh. Mungkin kita akan dengan mudah mengasihi Tuhan, tetapi beberapa saat kemudian kita sudah berbalik lagi. Nah teman-teman, itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin pikiran kita berubah, hidup kita berubah, pikiran kita diberkati, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita melihat
bersama-sama di sini, khususnya di ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana caranya supaya kita memiliki pikiran yang berubah? Bagaimana caranya supaya pikiran kita mengalami sebuah transformasi atau perubahan yang radikal? Cara yang pertama adalah kita harus meninggalkan keduniawian. Ya. Cara pertama adalah kita harus meninggalkan keduniawian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata yang dipakai, kata serupa, itu adalah kata meterai atau cap atau pattern atau bentuk dari dunia ini. Kita sebagai orang-orang muda, kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Itu apa artinya, Ibu? Ya, apakah kami tidak boleh main judi? Apakah kami tidak boleh mabuk-mabukan? Ya, apakah kami tidak boleh pesta pora? Tidak boleh ini dan itu? Ya, memang betul. Itu tidak boleh dilakukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bukan sekedar itu, teman-teman, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu berbicara jangan kita memiliki pola pikir seperti dunia ini. Pola pikir yang seperti apa? Orang-orang dunia ini adalah orang-orang yang memiliki pola pikir sekularitas. Pola pikir sekularitas adalah pola pikir yang hanya sebatas saat ini saja. Orang-orang dunia tidak memikirkan bahwa kehidupan kita tidak sebatas saat ini saja. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki nilai kekekalan. Ya, orang-orang dunia tidak mementingkan hal itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan di sini, jangan kamu memiliki pikiran yang seperti itu, orang-orang muda. Ingatlah bahwa hidupmu ini ada bukan untuk sekarang ini saja, tetapi engkau diciptakan karena ada sebuah kekekalan yang disiapkan Allah di dalam kehidupanmu. Hidupmu sangat berarti, hidupmu sangat indah direncanakan di hadapannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang sangat dikasihi Tuhan, biji mata Tuhan, janganlah engkau memiliki pola pikir dunia ini, yaitu pola pikir sekularitas. Tinggalkan itu semua. Mulai pikirkan bahwa hidupmu tidak hanya apa yang engkau sedang lakukan saat ini, setelah itu habis, tidak. Tetapi apapun yang engkau lakukan saat ini, itu berdampak di dalam kekekalan. Apakah hidup yang kekal yang akan engkau dapatkan bersama-sama dengan Tuhan, atau sebaliknya? Pikirkanlah itu. Oleh karena itu Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma khususnya, yang juga menjadi nasihat buat kita semua. Jangan kamu menjadi serupa, jangan kamu mengikuti pattern, model, bentuk, pola pikir dunia ini. Tetapi sebaliknya berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, maksudnya berubahlah cara pikirmu. Ya, jadi meninggalkan dunia ini, ya, keduniawian. Ya, hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang seringkali menjadi kesukaan orang-orang muda khususnya adalah mau tidak mau, suka tidak suka. Kita harus belajar meninggalkan dunia ini. Ya, meninggalkan dunia ini bukan berarti kita innalillahi ya, mati, tidak. Maksudnya kita meninggalkan cara-cara dunia. Ya, pola pikir dunia, pola pikir sekuler, pola pikir yang hanya sebatas hari ini saja yang dipikirkan. Ya, tapi kita mulai berubah. Berubah. Kata berubah yang dipakai itu adalah metamorfos. Ya, seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ulat dan kupu-kupu itu adalah hewan yang
berbeda sama sekali. Ulat, kalau kita melihat ulat ya, ulat itu adalah hewan yang rakus. Dia suka makan daun-daunan ya, dia menjijikkan ya. Tidak ada, saya pikir di sini apalagi cewek-cewek yang suka dengan ulat. Aduh ulat, kamu cantik ya, bulumu tebal gitu ya. Nggak ada, pasti khususnya cewek-cewek kalau lihat ulat, biar dia bulunya tebal, biar dia warnanya indah, pasti dia, cewek-cewek kalau dikasih ulat, coba ya, laki-laki nanti bisa coba ya, setelah ini cari ulat lah lempar di cewek, pasti mereka langsung lari. Ya tidak suka, karena ulat itu hewan yang menjijikkan. Nah, tetapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika ulat itu mulai menjadi kepompong, ya, nah, dia berdiam diri, ya, selama kurun waktu tertentu. Apa yang terjadi berikutnya? Yaitu keluarlah hewan yang berbeda sama sekali, yaitu yang namanya kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Siapa di sini yang suka kupu-kupu? Bahkan kalau kita melihat ada orang-orang yang mengkoleksi kupu-kupu karena sangat indah. Nah, kupu-kupu mempunyai kehidupan yang sangat berbeda dengan ulat itu. Kalau ulat sukanya makan rakus, ya, mungkin suka di tempat-tempat yang tidak baik. Tetapi kupu-kupu teman-teman tahu, dia hanya makan apa itu? Nektar ya, itu ya, serbuk sari itu ya, yang ada di bunga. Jadi dia mencari bunga-bunga yang indah, kemudian dimulai hinggap di situ. Warnanya indah ya, kupu-kupu dicari oleh banyak orang. Kita sering terkagum-kagum waktu melihat kupu-kupu dengan sayapnya yang indah. Nah, teman-teman, orang-orang yang meninggalkan keduniawian ya, yang berani untuk meninggalkan keduniawian, hidupnya akan menjadi seperti kupu-kupu. Hidupnya indah, hidupnya selalu dicari oleh orang karena bermanfaat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya, cara pertama ya supaya kehidupan kita mengalami perubahan, pikiran kita berubah adalah mau tidak mau kita harus membuat sebuah komitmen untuk meninggalkan keduniawian. Berubah, pikiran ini harus diubah. Mari kita merendahkan diri kita dan kita minta Roh Kudus, ubah pikiran saya, ya, ubah pikiran saya, karena saya menjadi apa yang seperti saya pikirkan. Waktu pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan kalau itu menjadi bagian di dalam pikiran kita, teman-teman yang dikasihi Tuhan, engkau akan menjadi seperti kupu-kupu. Haleluya, hidupmu sangat indah ya, menjadi berkat. Haleluya. Ya, berubah ya, berubah, mengubah pikiran kita. Yang kedua, yang pertama tadi adalah meninggalkan keduniawian, tidak hidup dengan cara sekularitas atau sekularisme, hanya memikirkan hari ini tanpa memikirkan kekekalan ya. Yang kedua adalah kita harus mempertajam ya. Kita harus mempertajam kepekaan kita akan Allah ya. Mempertajam kepekaan kita akan Allah sangat penting teman-teman. Hidup ini tidak sebatas sekarang ini, sehingga yang kita dengarkan hanya apa yang ada di sekitar kita, kesenangan-kesenangan duniawi ya. Tidak, tetapi hidup ini harus mendengarkan Tuhan. Pikiran yang mau diubahkan adalah pikiran yang siap
untuk mendengar Tuhan. Peka, ya, dikatakan di sini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini berbicara tentang kepekaan akan Allah. Ya, waktu kita memiliki pikiran Kristus, maka seharusnya kita akan menjadi semakin peka dengan Allah. Ya, waktu kita memiliki pikiran Kristus, kita bukan hanya berpikir seperti Kristus, tetapi kita memiliki kehendak seperti Kristus. Kita memiliki kemauan seperti Kristus. Kita memiliki kesenangan seperti Kristus. Kita memiliki belas kasihan seperti Kristus. Kita memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Kita memiliki kelemah lembutan seperti Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sehingga kehidupan kita benar-benar akan menjadi kehidupan yang memiliki perubahan yang membawa berkat dan dampak yang positif bagi banyak orang. Haleluya. Kita harus dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Dan itu hanya terjadi waktu kita membuka telinga kita untuk peka, ya, peka mendengar suaranya. Ya, teman-teman, seberapa banyak waktu yang sudah engkau berikan untuk mendengar Tuhan? Bagaimana saya bisa mendengar Tuhan, Ibu Maria? Ya, cara mendengar Tuhan adalah dengan kita memberi waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Cara untuk mendengar Tuhan adalah dengan kita mulai berdiam diri di dalam doa dan mendengar suaranya. Cara untuk mendengar Tuhan adalah mulai kita mendengar pemimpin-pemimpin kita yang memberi nasihat, orang tua kita yang memberi nasihat. Bahkan cara untuk mendengar Tuhan adalah mari kita mulai membuka hati, mata, dan telinga kita melihat keadaan sekeliling kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pikiranmu adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepadamu. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang positif. Ya, kalau pikiranmu positif, maka perkataanmu positif, perilakumu juga akan positif. Kalau pikiranmu diisi dengan pikiran Kristus, maka perkataanmu seperti Kristus dan perilakumu akan menjadi seperti Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang lagi. Paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan supaya pikiran kita berubah, supaya kuasa pikiran itu akan mengubahkan perkataan, perilaku kita, yaitu caranya adalah dengan meninggalkan keduniawian dan semakin peka mendengarkan Tuhan. Ya, teman-teman, Roh Kudus diberikan kepada kita semua supaya Roh Kudus yang akan terus mendampingi teman-teman untuk peka mendengar Tuhan, sehingga kehendaknya, ya, kerinduannya ada di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Kalau ada di antara teman-teman pada hari ini yang rindu supaya pikirannya diubahkan oleh Tuhan, karena rindu hidupnya akan diubahkan oleh Tuhan, maka taruhlah tanganmu di dadamu dan sambil menutup mata, saya akan berdoa kepada teman-teman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berapa banyak waktu yang sudah engkau buang, ya, untuk mungkin kesenanganmu dengan HP, ya, berapa banyak waktu yang sudah engkau buang bukan untuk mendengarkan Tuhan, tetapi sebaliknya
engkau mendengarkan yang lain, engkau melihat yang lain, khususnya HP seringkali menjadi batu sandungan untuk engkau memiliki pikiran Kristus. Kalau engkau ingin meninggalkan itu semua dan belajar memiliki pikiran Kristus, mari taruh tanganmu di dada teman-teman yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya akan berdoa supaya keduniawian, sekularitas itu tidak akan menjerat engkau, tetapi sebaliknya engkau memberikan hidupmu untuk hanya mendengar Tuhan. Di akhir zaman ini, Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah orang-orang muda yang engkau kasihi seperti biji matamu sendiri Tuhan. Pada hari ini mereka rindu supaya kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang diubahkan. Dengan cara mereka mau supaya pikiran mereka diubahkan oleh Tuhan. Karena kehidupan mereka adalah milik-Mu Tuhan. Hidup mereka bukan milik mereka sendiri, tetapi kehidupan setiap orang-orang muda ini adalah milik-Mu Tuhan. Ampuni kalau mungkin waktu-waktu hidup ini mereka gunakan bukan untuk mendengar Tuhan, tetapi sebaliknya untuk mendengar atau melihat hal-hal yang lain. Kiranya Roh Kudus akan mencondongkan dan menguatkan hati mereka Tuhan, untuk meninggalkan keduniawian dalam bentuk apapun dengan segala tipu muslihatnya. Dan mereka mulai mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, selamatkan orang-orang muda yang ada saat ini. Selamatkan mereka sehingga mereka akan dipakai menjadi seperti kupu-kupu Tuhan. Kehidupan mereka akan bermanfaat. Kehidupan mereka akan berdampak. Waktu pikiran mereka diperbaharui, semua pikiran-pikiran negatif, semua pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kepada mereka pikiran Kristus, sehingga semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji akan memenuhi pikiran mereka semua. Mulai hari ini, setiap hari pikiran ini akan diubahkan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Ubahkanlah pikiran kami ini Tuhan, sehingga perkataan dan sikap-sikap kami juga akan semakin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami sudah memiliki pikiran Kristus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. Shalom Yuter, kami dari Youth Philadelphia Ambon akan merayakan hari ulang tahun loh. Namun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kan belum bisa ketemu tuh. Jadi acaranya akan dilaksanakan pada awal bulan Desember nanti. Ya teman-teman, jangan lupa catat tanggalnya ya. Event ini berlangsung tanggal 5 Desember. Nah teman-teman, dalam menyongsong event ini kami juga ada melakukan beberapa kegiatan, yaitu kita akan membagikan makanan dan juga pembagian masker. Ya Kak Kola, kegiatan ini berlangsung dari tanggal berapa Kak Kola? Jadi kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 12 sampai tanggal 14 November nanti. Ya teman-teman, selain kegiatan ini ada juga lomba puisi dengan tema Dangke Tuhan Yesus. Ya, pendaftarannya dibuka saat teman-teman melihat video ini dan akan berakhir pada tanggal 21 November nanti. Ya teman-teman, jangan lupa ya daftarkan diri kalian dan kirim video kalian di WhatsApp nomor di bawah ini. Info lebih lanjut teman-teman boleh hubungi juga nomor tersebut.
Ya, bagi teman yang menang, hadiahnya akan diantarkan ke rumah dan puisinya akan dibacakan pada saat eventnya nanti. Ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman. Ya. Tuhan Yesus Memberkati.